Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membuat subdomain dari suatu website. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai level domain suatu website. Yang pertama adalah pengertian domain. Domain itu bisa diartikan nama dari suatu website. Domain itu contohnya adalah www.smkn1banyudono.net. Ada juga www.ilmukomputer.com. Bisa juga berupa blog, misalkan prayitno123blogspot.com. Nah, itu yang disebut dengan domain. Domain sendiri terdiri atas 3 level, yaitu top level domain, second level domain, tier level domain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah top level domain atau disingkat TLD. TLD bisa diartikan adalah ekstensi dari suatu nama website. Ekstensi itu tentu letaknya di bagian belakang dari suatu nama website. Terdapat 2 jenis dari TLD. Yang pertama adalah Generic Top Level Domain atau GTLD. Ini merupakan TLD yang bersifat umum. Contoh .com, .gov, .org, .net, dan lain-lain. Yang kedua adalah Country Code Top Level Domain atau CCTLD. Ini merupakan TLD yang didasarkan pada negara tertentu. Contoh Indonesia itu ID, Amerika US, Singapura SG. Nah, contoh CCTLD Indonesia contohnya adalah COIT. Ini berarti IT itu tandanya Indonesia. Kemudian GUID. Ada juga ORID, AKID, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah second level domain. Second level domain ini merupakan nama domain yang didaftarkan. Misalkan www.domainesa.com. Nah, Domainesa inilah yang disebut dengan second level domain. Kemudian yang ketiga, tier level domain. Ini bisa juga dikatakan sebagai subdomain. Contohnya misalkan hasteko.com. Jika kita menambah nama lain sebelum kata hasteko.com, misalkan adalah mailhosteko.com, maka level ketiganya adalah mail. Baiklah anak-anak semuanya, untuk selanjutnya kita bahas bagaimana cara membuat subdomain. Sebagai sampel akan kita buat subdomain dari www.smkn1banyudono.net. Dan untuk membuat subdomain dari suatu website tentu harus tahu alamat login place-nya. Dalam hal ini untuk website www.smkn1banyudono, alamat loginnya adalah ini, http://idwbos8443. Username-nya adalah smkn-ban, passwordnya yang ini. Baiklah, kita menuju ke browser. Ya, kita buka browsernya. Kemudian kita copy alamat login ke place-nya. Nah, ini kita enter. Nah, ini akan muncul halaman login. Kemudian kita tulis username-nya. Yang ini kita copy saja. Kemudian passwordnya
kita copy. Nah, kemudian login. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil login. Untuk membuat subdomain, kita cari menu add subdomain ya. Ini ada add domain, ini add subdomain. Nah, menu ini yang akan kita gunakan untuk membuat subdomain. Kemudian kita klik add subdomain. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian kita tulis subdomainnya. Dalam hal ini kita menggunakan nama masing-masing tetapi tanpa spasi. Sebagai contoh misalkan namanya adalah Agus Trimarwanto. Nah, ini akan kita tulis subdomainnya Agus tanpa spasi Trimarwanto. Jadi langsung kita gandeng. Nah, misalkan ini ya, Agus Trimarwanto. Berarti ini kita tulis kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat subdomain. Cirinya ada informasi the subdomain was created. Artinya subdomain sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke file manager dari subdomain itu. Caranya tinggal kita cari yang namanya Agus Trimarwanto tadi. Nah, ini biasanya urut abjad ya, dari atas ke bawah. Kalau subdomain urut abjad. Ini adalah subdomain yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian kita cari file manager. Nah, ini adalah file manager. Kita klik. Kita klik, kita cari index. Ini kita buka. Nah, ini adalah tulisan bahasa HTML. Kita hapus saja. Kita hapus saja. Caranya Ctrl A, diblok dulu ya. Diblok dulu, kemudian tekan del. Nah, ini sudah terhapus. Kemudian kita tulisi langsung saja identitas kita. Kita tulis tugas membuat subdomain. Kemudian ganti baris. Kalau ganti baris kita ketik BR dulu. Jadi kurung buka, BR kurung tutup. Nah, ini nanti akan ganti baris karena BR itu bahasa HTML artinya ganti baris. Misalkan kita tulis nama Agus Trimarwanto. Kemudian lagi ganti baris BR kelas, misalkan kelas 12 TKJ 3. Kemudian alamat BR dulu ya, BR
alamat misalkan Banyudono dan seterusnya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk mengecek berhasil tidaknya subdomain, kita tulis, kita cek ya, berarti kalau namanya Agus Trimarwanto, subdomainnya berarti agustrimmarwanto.smkn1banyudono.net. Ya, jadi kita cek, kita ketik agustrimmarwanto.smkn1banyudono.net, kita ketik, kita enter. Nah, sudah muncul tampilan tugas membuat subdomain nama Agus Trimarwanto kelas 12 TKJ 3 alamat Banyudono. Nah, berarti sudah berhasil. Demikian anak-anak tutorial pada pertemuan ini. Saya harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri sekian tutorial pada pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.